Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiah Wulandari, NIM 210101161130109. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Case 10 Departemen Transportasi Georgia I-20 eastbound dari I-285 ke CR5150 Panolaro Sistem Distributor Jalan Kolektor. Berikut peta lokasi proyek. Berikut lokasi proyek. Deskripsi proyek. Tujuan dari usulan proyek untuk menyediakan operasional dan peningkatan keselamatan sepanjang I-20 eastbound di sekitar simpangan I-285 kira-kira dari Jalan Columbia ke I-20 atau simpangan Jalan Planola di kota DeKalb. Proyek ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah operasional yang dihasilkan dari pertemuan dua arus atau lebih yang menghilang pada I-20 menuju ke timur antara I-285 dan Wesley Chapel Road. Weaving di bagian ini dihasilkan dari konflik antara jalur masuk dan I-285 dan jalur keluar ke Wesley Chapel Road. Di situasi ini diperburuk oleh pengurangan dua jalur dalam kapasitas arus utama di pintu keluar Wesley Chapel Road. Kemacetan yang dihasilkan di segmen ini ada kembali pada I-20 di barat I-285 dan di kedua jalur memiliki jalan I-285 sehingga menciptakan kemacetan di I-285 juga. Masalah pada proyek. Proyek ini dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mengharuskan desain dan konstruksi tidak akan meminta tambahan hak, tidak akan meluas hingga aliran sungai atau lahan basah, dan tidak akan meminta izin untuk relokasi bangunan. Ada juga perjanjian tertentu yang dibuat dilaksanakan sebagai hasil dari pertemuan berkala dengan para penanggung jawab proyek. Di antara perjanjian tersebut adalah dibuatnya peredam suara yang cukup luas untuk mengurangi suara dan dampak visual pada rumah dan bisnis lokal. Perbaiki weaving secepatnya mungkin akan bermanfaat bagi publik yang berpergian. Oleh karena itu, sebagian besar gagasan dikembangkan oleh tim Value Engineering memiliki tujuan ini bersama dengan penghematan biaya potensial. Lalu pengendalian keputusan berdasarkan perjanjian antisipasi lingkungan. Yang pertama ada prakonstruksi. Itu dapat dilihat itu dilarang membongkar atau rekonstruksi jembatan atau urung-urung dari 1 April sampai 31 Agustus selama musim kawin burung migrasi kecuali sudah memasang penghalang untuk mencegah burung migrasi bersarang di jembatan atau urung-urung dari 1 Maret sampai dengan 31 Agustus. Diperlukan surat izin NPDES yang diperoleh oleh kontraktor diikuti dengan penyerahan kontrak sebelum kontrak dimulai. Lalu NWP 23 dengan PCN di Section 404 harus diantisipasi dari Clean Water Act dengan memperolehnya dari US Army Corps of Engineers atau USACE sebelum konstruksi. Mitigasi diperlukan untuk menanggulangi dampak aliran dari pemindahan urung-urung dan merupakan kebijakan dari proyek manajer USACE untuk tipe yang diperbolehkan. Lalu ada selama konstruksi. Kejadian yang dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan berlanjut pada existing burung migrasi sepanjang koridor proyek, kontraktor harus melaporkan kejadian sesegera mungkin kepada teknisi proyek. Lalu dinding peredam akan dibangun selama terdapat dampak dari kedua sisi I-20. Lalu pasca konstruksi. Undang-undang setelah konstruksi pada SP 10723G untuk melindungi burung migrasi akan ditindaklanjuti. Lalu dokumen representatif. Georgia Department of Transportation itu dokumen-dokumennya terdiri dari laporan konsep, map lokasi proyek, perhitungan perkiraan biaya konstruksi, foto dari proyek, analisa lalu lintas, dan data kecelakaan, lalu analisa perkerasan. Tim Value Engineering memerlukan dokumen yang tertera di atas dan juga rencana persiapan dan gambar yang disiapkan oleh Archidis.
rekomendasi untuk persetujuan manajer proyek dan kepala kantor atau di insinyur distrik. Lalu konsep yang disajikan di sini yang diajukan untuk persetujuan konsisten dengan apa yang termasuk dalam program transportasi daerah atau RTP dan program peningkatan transportasi negara atau STIP. Itu administrator perencanaan transportasi negara, insinyur pemrograman transportasi negara, insinyur lingkungan atau lokasi, insinyur lalu lintas, keselamatan dan desain negara, engineer distrik, insinyur tinjauan proyek antar kategori dan lingkungan seperti desain jembatan dan lain-lain. Kebutuhan dan tujuan. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk memberikan peningkatan operasional dan keselamatan sepanjang I-20 menuju ke timur di sekitar persimpangan I-285 atau dari sekitar Columbia ke Drive ke persimpangan I-20 atau Panola Road di DeKalb County, Georgia. Tujuan utama dari proyek yang diusulkan adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen kritis sistem antar negara bagian Georgia. Kekurangan ini diperburuk oleh kapasitas arus utama di pintu keluar Wesley Chapel Road. Kemacetan yang dihasilkan di segmen ini tumpah kembali pada I-20 di barat I-285 dan di kedua landai memasuki lalu lintas I-285 sehingga menciptakan kemacetan di I-285 juga. Departemen Transportasi Georgia atau DOT mengusulkan untuk memberikan peningkatan operasional sementara sepanjang I-20 ke arah timur di sekitarnya. Dari pertukaran I-20 atau I-285 dengan menambahkan jalur kumpulan distributor atau CD, memodifikasi jalur tujuan umum dan membuat perbaikan tanjakan dari barat persimpangan I-20 atau I-285 atau di sekitar Columbia Drive ke persimpangan I-20 atau Panola Road untuk jarak total sekitar 4,5 mil. Analisa proyek. Yang pertama ada model biaya. Pemimpin tim Value Engineering menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Model ini disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan presentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan gambaran biaya untuk proyek yang digunakan untuk memandu tim value engineering selama studi. Berikut contoh model biayanya. Yang pertama itu subtotal temporary items-nya itu mencapai 8 juta dolar. Earthwork-nya subtotal earthwork-nya mencapai 5 juta dolar. Untuk subtotal roadway construction-nya mencapai 17 juta dolar. Untuk subtotal bridge-nya 0, subtotal walls-nya 10 juta dolar. Lalu ini ada subtotal drainage item itu mencapai 5 juta dolar, subtotal sign marking ITS itemnya itu mencapai 2 juta dolar. Lalu subtotal erosion control items mencapai 500.000 dolar. Lalu total estimate construction cost-nya itu mencapai 63 juta dolar. Biaya konstruksi. Perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini diperkirakan sebesar 61.654.000 dolar. Perataan yang dapat diganti diperkirakan mencapai 3.222.852 dolar. Sehingga total biaya yang diperkirakan untuk proyek ini adalah 64.876.940 dolar. Desain untuk proyek tersebut disiapkan oleh Arsidis. Langkah rencana kerja value engineering. Yang pertama ada fase informasi. Selama fase ini,
tim VM menerima briefing dari staf Departemen Transportasi Georgia dan konsultan desain dari Arcadis. Briefing ini meliputi diskusi makna, desain proyek, fokus keuangan, dan pembatasan fisik proyek. Selanjutnya, tim VM mengembangkan cost model dari data keuangan yang disediakan oleh desainer dan menyesuaikan dengan informasi gambaran konstruksi atau konsep laporan, estimasi pengeluaran, dan aturan khusus yang akan dijumpai pembaca pada laporan berjudul Project Description. Pembaca juga akan menjumpai cost model pada analisis Pareto yang mengurutkan dari pengeluaran tertinggi hingga terendah untuk elemen konstruksi terbesar. Grafik Pareto akan membantu tim VE untuk mengkreasi pada fase kreatif. Fase analisis. Selama fase ini, tim VE menentukan fungsi proyek dibarengi dengan review proyek dari konsep paling sederhana seperti pernyataan what is the project supposed to do and how is to accomplish this purpose. Dalam bahasa VA, jawaban pertanyaan tersebut berupa kata kerja semu dan kata benda terukur. Jawaban ini membantu TVA terhindar dari pemotongan kos berbahaya dari fungsi dasar. Fast diagram membantu dalam menganalisis fungsi. Spesifik fokus dari proyek ini, fungsi penting dari proyek diidentifikasi dari tujuan proyek atau untuk meningkatkan karakteristik operasional, fungsi dari proyek mengurangi konflik, mengurangi kebisingan, memperingatkan badai topan. Lalu fase spekulasi. Tim VM melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi ide yang mampu membantu mencapai tujuan proyek. Lalu fase evaluasi setelah tim VM mengidentifikasi ide-ide kreatif. Penting untuk menentukan ide mana yang lebih mempengaruhi. Hal ini dilakukan pada fase evaluasi. Tim VM melihat kembali keterbatasan proyek dan tujuan dari pemilik dan desain dari anggota tim. Setelah itu ditentukan ide yang dipercaya akan meningkatkan proyek dengan pemungutan suara. Dengan beberapa kriteria, tim VM menilai ide-ide tersebut dari 5 terbaik sampai 1 terburuk. Lalu fase pengembangan, tim VM mengembangkan ide-ide yang mendapat nilai 4 dan 5 saja karena waktu yang mendesak. Apabila masih ada waktu, akan dikembangkan ide-ide tambahan. Tahap ini termasuk menjelaskan ide yang direncanakan dengan ide asli, mulai dari konsep, keuntungan, kerugian, deskripsi teknik, dan estimasi biaya, dan biaya yang dapat disimpan. Hasilnya dapat dilihat pada judul study result. Lalu ada fase rekomendasi. Pada fase ini, tim VE interview ide alternatif untuk meninjau kembali ide yang berpotensi untuk sukses dan mampu meningkatkan fungsi proyek. Lalu ada fase presentasi. Tim melakukan briefing tidak resmi pada hari terakhir workshop. Presentasi ini untuk memberitahu pemilik dan desain mengenai hasil yang didapatkan selama studi FE. Lalu kemudian ini adalah value engineering. Hasil studi dari value engineering. Yang pertama, menggunakan bahu luar dengan panjang 10 meter untuk jalur CD. Kosumarinya desain aslinya, estimate-nya itu untuk desain asli, estimate-nya itu 15.135.170 dolar. Alternatifnya 14.984.232 dolar. Jadi dia bisa menghemat sebesar 150.938 dolar. Desain asli mengusulkan membangun bahu luar 12 meter untuk jalur CD. Alternatif tersebut mengusulkan penggunaan bahu luar beraspal 10 meter untuk jalur CD. Keuntungannya pengurangan kedalaman trotoar, pengurangan biaya konstruksi, pengurangan waktu konstruksi. Kekurangannya tidak ada.
Lalu ini gambarnya yang di atas itu adalah original design, yang bawahnya alternatif design. Lalu ini berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan. Desain aslinya, estimasi desain asli 1.219.988 dolar. Alternatifnya 0, jadi dia pakai desain asli aja, yaitu 1.219.988. Desain asli mengusulkan penggilingan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur di bawah lapisan beton yang mendasarinya. Desain alternatif mengusulkan mengordinasikan paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan untuk menghilangkan satu lapisan PM masa penggilingan. Keuntungannya pengurangan biaya paving, lalu pengurangan waktu konstruksi. Kerugiannya 0. Lalu memanfaatkan kemiringan silang 4% di bahu luar dengan garis singgung. Desain aslinya 144.973 dolar, alternatifnya 0, savingnya 144.973 dolar. Desain aslinya membutuhkan konstruksi bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh di kemiringan silang 6% pada bagian singgung. Alternatif mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan lereng miring 4% dalam bagian singgung. Keuntungannya pengurangan dalam biaya penggilingan, pengurangan biaya leveling, kerugiannya dapat berdampak pada aliran dari drainase. Berikut gambarnya. Additional leveling shaft. Lalu menggunakan guard line 2 sisi untuk memisahkan CD lens. Desain aslinya estimasi biayanya itu 1.223.860 dolar. Alternatifnya 130.463 dolar. Savingsnya 1.093.397 dolar. Desain asli menggunakan beton tipe 26 sebagai median dari STA 65+0 hingga STA 135+0. Keuntungannya pertama, penghematan biaya material, 2, bisa dihancurkan untuk pelebaran jalan di masa depan. Yang ketiga, penghematan waktu pemasangan, kerugiannya harus merevisi saluran drainase yang ada. Yang kedua, meningkatkan biaya pemeliharaan. Berikut gambar yang di atas itu original desainnya, yang bawah itu alternatif desainnya. Lalu menggunakan pipa besi ulir untuk drainase di senter jalan. Desain aslinya itu 186.780 dolar. Alternatifnya 112.420 dolar. Savingsnya 74.360 dolar. Desain asli menggunakan pipa beton yang dikuatkan untuk drainase di senter jalan. Keuntungan yang pertama, pengurangan biaya drainase. Yang kedua, pengurangan pada konstruksi. Kerugiannya tidak ada. Berikut gambarnya. Yang sebelah kiri original design, yang sebelah kanan alternatif design. Lalu menggunakan DPT dengan MSE atau Mechanical Stabilized Earth Wall. Desain asli 4.556.937 dolar. Alternatif 2.625.498 dolar. Savingsnya 1.931.439 dolar. Desain asli menggunakan DPT dari beton, keuntungan yang menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi, meningkatkan nilai estetika. MSE wall telah digunakan di daerah ini, kerugiannya 0. Nah, berikut gambar current design typical cross section yang bawah alternatifnya. Lalu memberikan dinding peredam suara pada DPT dari beton di tempat yang selayaknya. Desain asli sebenarnya dibutuhkan dinding peredam suara di kedua sisi koridor karena DPT dari beton tersebut dekat dengan jalan raya. Alternatif ini mengusulkan beberapa teknik
stabilisasi tanah untuk menahan lereng yang curam sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Pada jangka panjangnya, pemanfaatan teknik stabilisasi tanah untuk menahan lereng yang lebih curam akan meniadakan kebutuhan akan dinding penahan yang dipasang di tempat. Keuntungannya, yang pertama menghemat biaya, yang kedua mengurangi waktu konstruksi, yang ketiga konstruksi yang lebih tidak mengganggu, yang keempat menyelamatkan pohon. Kerugiannya tidak ada. Berikut contoh dari concrete wall mounted sound barrier. Lalu menggunakan sheet pile sebagai pengganti DPT dari beton. Desain aslinya 4.556.937 dolar. Alternatifnya memakan biaya 3.395.728 dolar. Lalu savingsnya itu 1.161.210 dolar. Desain asli menggunakan DPT dari beton, keuntungan menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi, sheet piles bisa dijual kembali di masa depan. Lalu ini gambarnya. Lalu menunda pemasangan dinding peredam suara pada sisi barat jalan. Desain aslinya 1.511.840. Alternatifnya 0, savingsnya 1.511.840 dolar. Desain asli dibutuhkannya pemasangan dinding peredam suara di sisi barat jalan. Alternatif menunda pemasangan dinding peredam suara pada sisi barat jalan hingga jalannya selesai direkonstruksi. Keuntungan mengurangi biaya total. Kesimpulan dan rekomendasi. Selama fase spekulasi, tim VM mengidentifikasi 40 ide alternatif sampai tampaknya memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir dan atau mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, 9 gagasan alternatif dipilih untuk selanjutnya dipertimbangkan. Gagasan alternatif ini dapat ditemukan dalam bentuk formulir di bagian hasil studi. Ringkasan alternatif berikut ini disertai dengan dokumentasi alternatif yang dikembangkan dapat memberikan pembaca informasi yang disesuaikan untuk memenuhi mengevaluasi kelebihan masing-masing alternatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.